Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar mata kuliah KDK dengan subpokok bahasan pencegahan pengendalian infeksi. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Oke, infeksi apa sih? Nah, infeksi itu adalah berkembang biaknya penyakit pada host disertai timbulnya respon imunologik dengan gejala klinik atau tanpa gejala klinik. Nah, cara penularan infeksi itu ada secara langsung, tidak langsung, atau droplet. Nah, secara langsung ini bisa dengan sentuhan, dengan kulit ke kulit, atau bisa pada penyakit misalnya HIV, AIDS, penyakit kelamin seperti gonore yang ditularkan melalui hubungan seksual, ya, atau rabies dan lain sebagainya. Nah, cara penularan infeksi secara tidak langsung bisa dari alat, ya, atau bisa juga melalui darah, ya, darah seseorang yang terkena infeksi, kemudian bisa juga melalui makanan yang sudah terinfeksi, ya. Nah, kemudian bisa juga dengan melalui vektor atau serangga seperti nyamuk atau lalat pada pasien yang demam berdarah, ya, menggigit pasien yang tidak demam berdarah sehingga pasien itu bisa tertular demam berdarah. Contohnya seperti itu, ya. Kemudian, nah, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang seperti itu? Rasanya seram sekali kalau kita berada di rumah sakit, ya, apalagi dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Nah, apa yang mesti kita perbuat? Salah satunya adalah dengan pencegahan pengendalian infeksi atau disingkat dengan PPI, ya. Nah, pencegahan pengendalian infeksi itu sudah diatur, ada dasarnya. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Nah, pada prinsipnya pencegahan infeksi itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko penularan infeksi mikroorganisme dari lingkungan klien dan tenaga kesehatan atau nakes. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi terjadinya infeksi, memberikan perlindungan terhadap klien maupun terhadap nakes. Nah, itu tujuan utamanya, ya. Makanya di setiap pelayanan kesehatan wajib, ya, punya PPI atau wajib punya program pengendalian pencegahan infeksi, ya. Nah, artinya, ya, secara prinsip infeksi itu bisa dicegah. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara si pelayanan kesehatan tadi, ya, konsisten melaksanakan program PPI. Nah, jadi kalian sebagai calon bidan, sebagai calon pelaksana pelayanan kesehatan harus sudah paham manfaat dari PPI itu sendiri, ya, manfaat buat masyarakat maupun buat diri sendiri, ya. Nah, salah satu tindakan pencegahan penyakit atau salah satu cara untuk agar program PPI kita berjalan lancar, kita wajib setiap orang harus melakukan cuci tangan, kemudian memakai sarung tangan, memakai perlengkapan pelindung seperti APD, ya, alat pelindung diri seperti sepatu boot, kacamata, ya, masker, kemudian menggunakan teknik aseptik, memproses alat bekas pakai, misalnya seperti alat bekas suntik, ya, bekas obat, itu harus benar-benar kita buang ke tempat, kita proses ke tempat yang tepat. Kemudian menangani peralatan tajam dengan aman. Nah, misalnya seperti jarum suntik. Jarum suntik itu adalah suatu alat yang tajam dan cepat sekali menimbulkan infeksi. Kalau misalnya bekas nyuntik pasien, ya, kita tidak hati-hati kemudian tertusuk ke tangan kita. Nah, kalau misalnya pasien tersebut punya infeksi pada dirinya, akan tertular infeksi tersebut kepada kita. Misalnya pasien tersebut HIV AIDS, tertusuk ke tangan kita, ya, kita akan tertular HIV AIDS, ya. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan serta pembuangan sampah secara benar.
Untuk cuci tangan, kemarin kita sudah belajar ya 6 langkah cuci tangan dan manfaat-manfaat cuci tangan ya. Nah, tadi salah satu cara untuk menjalankan program PPI dengan cara melakukan asepsis dan teknik aseptik ya. Jadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan upaya kombinasi untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh manapun yang sering menyebabkan infeksi. Jadi tujuan dari asepsis itu adalah membasmi jumlah mikroorganisme pada permukaan hidup kulit dan jaringan dan objek mati, baik pada alat-alat, benda dan barang-barang lain ya. Nah, jadi antisepsis itu adalah proses menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit, selaput lendir atau jaringan tubuh lainnya dengan menggunakan bahan antimikrobial atau antiseptik ya. Oke. Nah, berbicara tentang infeksi tadi ya, infeksi tadi itu ada infeksi nosokomial. Apa sih infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial itu adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Nah, contoh penyebab terjadinya infeksi nosokomial itu adalah apabila dokter ya atau suster atau bidan merawat seorang pasien yang menderita infeksi karena mikroorganisme patogen tertentu, kemudian mikroorganisme dapat ditularkan ketika terjadi kontak. Misalnya ya, infeksi nosokomial ini bisa terjadi di antara misalnya petugas kesehatan dengan petugas kesehatan lain. Jadi petugas kesehatan ini ya sedang menangani kasus seseorang pasien, misalnya pengidap HIV/AIDS misalnya. Nah, dokter ini atau tenaga kesehatan ini ya tidak sadar kalau misalnya ya jarum suntik tadi tertusuk misalnya di jarinya. Nah, setelah itu ya pasien ini ya tenaga kesehatan ini ya pulang ke rumah ya, tidak sengaja di rumah misalnya ya, tidak sengaja di rumah atau dengan sesama teman petugas kesehatan tidak sengaja misalnya saling berbagi misalnya kegiatan misalnya penyuntikan misalnya seperti vitamin dan lain sebagainya. Nah, tidak sengaja misalnya petugas yang lain ya tertusuk jarum pula misalnya. Nah, hal itu pun bisa menyebabkan petugas yang lain tadi terkontaminasi virus HIV/AIDS tersebut ya. Nah, contoh lain misalnya setelah dia memafari teman petugasnya, nah teman petugasnya pun pulang ke keluarga dan begitu pun seterusnya. Nah, inilah infeksi nosokomial ya. Nah, jadi beberapa faktor resiko infeksi nosokomial itu bisa juga orang dengan usia lanjut di atas 70 tahun, bayi dan anak-anak yang misalnya berkunjung ke rumah sakit ya. Nah, kemudian dengan orang yang daya tahan tubuhnya lemah ya. Bisa juga dengan lamanya waktu perawatan di rumah sakit ya. Bisa juga karena lingkungan rumah sakit yang padat ya. Misalnya bisa juga dengan kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain. Penempatan pasien dengan kondisi yang mudah terserang infeksi nosokomial ya, misalnya pada ruang perawatan intensif, ruang perawatan bayi ya. Kemudian selain infeksi nosokomial ada juga istilah HAIS ya. HAIS itu apa sih? Health Care Associated Infectious. Jadi infeksi itu disebabkan karena pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jadi infeksi HAIS itu adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jadi di mana ketika masuk pasien tidak terinfeksi ya dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit, tapi ya setelah pulang ke rumah muncul infeksi ya. Nah, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan ya. Nah, misalnya ya, infeksi saluran kemih atau ISK yang tadinya pasien ini tidak menderita penyakit infeksi saluran kemih ya. Tiba setelah ya dirawat di rumah sakit, pulang ke rumah dia menderita penyakit infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih tadi dibawa pasien tersebut dari rumah sakit ya. Kenapa? Ya mungkin tadi kurang sterilnya alat-alat ya, sehingga bisa menimbulkan infeksi ya. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akan bahas lagi pertemuan berikutnya pada video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.